Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Pelajaran kita hari ini adalah tema 3A, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Yang akan kita pelajari sekarang adalah makhluk hidup bergerak. Apa tujuannya? Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Bagaimana caranya bergerak? Ada yang berjalan, ada yang berenang, ada yang terbang. Contohnya, ikan bergerak dengan sirip untuk berenang. Kupu-kupu bergerak dengan sayap untuk terbang. Manusia bergerak dengan kaki untuk berjalan. Selain bergerak, ciri-ciri yang selanjutnya adalah bernapas. Artinya bahwa makhluk hidup menghirup dan mengeluarkan udara. Makhluk hidup juga alat pernapasannya berbeda-beda. Contohnya manusia, kucing, gajah, kuda bernapas dengan paru-paru. Berarti menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sama juga dengan ikan, tapi alat pernapasannya berbeda. Ikan itu bernapas dengan insang, tetapi tetap juga menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan bernapas dengan stomata, yaitu melalui lubang kecil yang ada di daun. Tapi kalau tumbuhan menyerap karbon dioksida, mengeluarkan oksigen, itulah yang kita hirup. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah memerlukan makanan. Kenapa kita harus makan? Supaya kita memperoleh energi. Jadi makanan yang kita makan itu adalah sumber energi yang kita gunakan untuk beraktivitas. Kalau tidak makan, bagaimana? Kita tidak ada tenaga kan? Maka manusia itu memerlukan makanan. Dari mana? Dari hewan dan tumbuhan jenis tertentu. Dengan cara diolah menjadi makanan, lalu kita makan sehingga menghasilkan energi. Hewan juga begitu, memerlukan makanan. Ada hewan yang memakan tumbuhan, ada juga hewan yang memakan hewan. Hewan yang memakan tumbuhan, contohnya sapi, kerbau, kuda. Hewan tersebut memakan tumbuhan. Bagaimana dengan cicak? Cicak, elang, ular, singa merupakan hewan yang memakan hewan lain. Contohnya, cicak memakan nyamuk, elang memakan ular, ular memakan tikus, singa memakan daging. Daging apa? Ya, daging kucing boleh, daging kerbau boleh. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Kalau tidak ada makanannya, tumbuhan juga akan mati. Bagaimana cara tumbuhan membuat makanannya? Berbeda sendiri. Tumbuhan itu membuat makanannya sendiri, memerlukan air dan matahari. Itulah yang disebut dengan berfotosintesis. Nah, setiap makhluk hidup tadi diciptakan Tuhan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Maka kita sebagai manusia harus patut bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhan. Sikap bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Bagian-bagian pada lambang Garuda memiliki arti seperti sayap, paruh, dan ekor itu melambangkan kekuatan pembangunan. Jumlah bulu melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kepala burung Garuda yang menghadap ke kanan itu menggambarkan Indonesia selalu berbuat kebenaran. Kemudian
Ada juga pita di cengkraman kaki burung Garuda itu yang berisi Bhinneka Tunggal Ika, artinya biar beda-beda tapi tetap satu jua. Itu merupakan semboyan bangsa Indonesia. Kemudian ada juga eh, pada leher burung Garuda tergantung sebuah perisai yang berisi simbol-simbol sila Pancasila. Nanti bisa kamu baca di buku paket tema 3A halaman 15 ya. Di sana ada keterangan tentang bagian pada lambang Garuda. Sesuai dengan sila Pancasila, bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Lambang sila pertama Pancasila itu apa? Bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maka bersyukur itu bukan hanya mengucapkan terima kasih. Bersyukur itu bisa kita lakukan dengan rajin berolahraga, menjaga kesehatan tubuh, mengambil makanan secukupnya, dan tidak mencela makanan yang dihidangkan oleh orang tua. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Nanti di rumah jangan lupa baca kembali bukunya. Tetap jaga kesehatan. God bless you.